Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again for Bitcoin update. This time kita bakal ngebahas something yang cukup menarik yang banyak juga dipertanyakan oleh orang-orang tentang chart pelangi daripada Bitcoin. Gimana pandangan saya? Ya kita akan coba bahas di situ. Terus juga nanti kita akan ada pembahasan price action karena menjelang closing weekly. Saya lihat ada yang menarik. Bitcoin hari ini back to $20,000 ya. Per saya bikin video ini kita tembus $20,000, balik lagi ke atas $20,000. So anything is possible. Kita coba lihat bagaimana closing weekly ini supaya kita bisa mengetahui potensi pergerakan minggu depan. Anyway, before saya lanjut, saya cuma pengen ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah pada nonton di video terakhir ya, ngebahas tentang emergency alert, psikologis level dan lain sebagainya. Plus teman-teman juga yang sudah merespon tentunya seputar apa ya kita bilang ya, antusiasme teman-teman seputar dengan risk management yang akan saya bahas pada next video study time. Jadi mudah-mudahan sih nanti bisa saya upload ya sesegera mungkin supaya teman-teman bisa nonton at least by the time besok pagi maybe ya, itu bisa ditonton ya, karena saya mesti siapin dulu materinya, masih saya susun ya supaya sebaik mungkin bisa saya deliver ke teman-teman sekalian. Alright, so biar gak panjang kita mungkin akan langsung masuk ke dalam update-nya aja ya. Kita start dari Bitcoin dulu. Untuk Bitcoin Rainbow Price Chart ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang ya. Karena ada yang nanya kayak saya juga kayak kok ini kan udah di bottom nih. Kalau misalkan berdasarkan historical kan di sini menunjukkan adanya opportunity untuk buy. Nah, ini saya kembaliin dulu ke teman-teman. Kalau teman-teman lihat, let's say ini adalah opportunity to buy. Well, ini memang kita bisa consider sebagai area atau harga murah. Cuma pertanyaannya, apakah history berdasarkan Bitcoin Rainbow Price Chart ini benar-benar reliable 100% bisa kita gunakan? Karena faktanya, kalau misalnya kita lihat, setiap kali setelah halving kita memasuki bull run. Yes, ini so far masih sesuai. Tapi bull run di tahun 2013 itu menembus chart paling atasnya. Setelah itu halving 2016 kita lihat ke puncaknya di 2017 itu kita mencapai area tertinggi daripada si rainbow chartnya. Lalu halving tahun 2020 kita bisa perhatikan guys, apa yang terjadi? Kita tidak pernah melihat Bitcoin mencapai puncak daripada si pelangi chart ini. Jadi pertanyaannya, kalau misalkan tahun ini saja itu sudah berubah ya, setidaknya dari pucuknya itu sudah nggak sesuai dengan Bitcoin Rainbow Price Chart. Pertanyaan berikutnya adalah apakah area ini kita bisa anggap sebagai area yang memberikan kita benar-benar maksimum opportunity untuk kita buyback Bitcoin ya. Itu aja pertanyaan skeptis saya buat teman-teman, biar teman-teman yang sendiri berpikir kira-kira kalau secara historical ya di atasnya aja beda, nggak mungkin dong di bawahnya nggak bisa berbeda gitu istilahnya ya. Alright, so itu sedikit pertanyaan yang saya pengen teman-teman jawab sendiri dalam hati masing-masing ya. Kalau kalian sudah tahu jawabannya, terserah kalian mau tulis di kolom komen pandangan kalian seperti apa tentang Bitcoin Rainbow Price Chart ini atau tidak ya, it's okay. Yang pasti ya, I know what you thinking and that is exactly what I'm thinking right now. Alright, nah kita lihat dari time frame weekly dulu. Nah, saya lebih prefer sebenarnya ngelihat dari price action. Apa yang ditujukan price action ke saya tentu saja ya tergantung dari bagaimana kita menginterpretasikan si price action itu sendiri, bisa memiliki pandangan yang berbeda-beda. Nah, yang menarik tetap ya menurut saya adalah Bitcoin somehow itu harus maintain di atas level Fibo 1272. Walaupun secara weekly moving average ya yang 200 itu kelihatannya agak mustahil ya untuk di recovery dalam waktu 4 jam 56 menit dari sekarang. Jadi untuk dia bisa close di atas weekly moving average 200 dan mempertahankan gelarnya ya sebagai salah satu market yang harganya itu tidak pernah menembus weekly moving average 200, Bitcoin itu harus close di atas 23.000. Artinya somehow kita butuh orang injek dana sekitar ya cukup besar ya untuk mengangkat harga Bitcoin dari sekarang ke kisaran 23.000, dan itu berarti 17% kenaikan. Pertanyaannya adalah siapa yang punya duitnya ya? Apalagi kita ngomongin di hari Minggu di mana kebanyakan yang menggerakkan pasar adalah retail investors. Kita nggak ngomongin soal financial institutions. Ya, financial institutions pun kita tidak bisa berharap juga karena posisi mereka kita sudah sama-sama tahu saat ini itu untuk stock market aja sudah ada outflow money, dan kayaknya preference mereka adalah lebih ke arah menggang dolar saat ini ya. Cash is king. Alright, nah
menilai dari kondisi time frame weekly untuk Bitcoin. Let's say kita gagal mempertahankan level Fibo 1272. Maka area yang menurut saya kita bisa pertimbangkan sebagai salah satu area yang berpotensi menjadi bottom itu adalah kisaran 14.000 13.000. Nah, cuma saya perlu tekankan nih ke teman-teman, guys, ini bukanlah sebuah ajang untuk istilahnya membuktikan siapa benar, siapa salah, siapa yang tepat, siapa yang sesuai prediksi, dan siapa yang bisa benar-benar memastikan ya harga yang sesuai benar-benar tuh ini loh bottomnya, habis kena langsung mantul naik. Oke, kalau saya pribadi, bagaimana saya memanfaatkan price action ini pada dasarnya adalah untuk kita melakukan antisipasi dulu. Setidaknya, kita tahu area-area yang kita anggap sebagai key level atau level kuncinya. Dimana kalau area tersebut ditembus, kemungkinan market itu bisa meneruskan penurunan atau kembali terreversal atau rebound. Nah, di video ini kita juga akan bahas bagaimana situasi atau kondisi yang bisa dikatakan ideal untuk kita melihat market setidaknya secara jangka pendek itu terjadi yang namanya relief rally atau koreksi rebound dulu. Karena sebetulnya kalau kita lihat ya, di balik setiap penurunan bear market pun ada fase-fase di mana kita bisa lihat terjadi yang namanya koreksi atau rebound dulu sebelum dia melanjutkan penurunannya. Dan kalau saat ini kita lihat ya, dari penurunan terakhir, ini saya nggak anggap sebagai rebound ya, dari penurunan terakhir di 48.000 sampai di harga sekarang itu sudah 64% loh. Plus kalau kita hitung lagi, dari all time high-nya ke harga saat ini itu sudah turun sekitar 75% loh istilahnya loh ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, kalau dari atas mungkin menurut saya nggak fair karena kita udah lihat ada yang namanya relief rally ya, dia double klik guys ya, kita lihat dari sini dia turun sekitar 50% and then kita lihat lagi dia naik sekitar 46% ya, jadi dia recovery 50% atau 46% dari penurunannya. Let's say turun 10.000 berarti dia naik 5.000 misalkan seperti itu. Lalu saat ini kita lihat dia turun dari 40.000 sampai di kisaran 63%-an lebih kurang, yaitu di kisaran area 17.600, dan kita belum melihat adanya relief rally di mana rally tersebut itu bisa menjadi pijakan untuk Bitcoin kembali melakukan penurunan, which means kita bisa consider area itu nantinya sebagai area ya, kalian bisa pikir area itu sebagai ya maybe kayak dead cat bounce, which is kayak dia turun and then dia naik baru dia turun lagi ya. Dari possibility market bisa seperti itu. Karena kalau misalnya kita lihat dia naik sekalipun belum tentu itu kita anggap sebagai posisi bullish ya. Untuk dia bisa kembali bullish, syaratnya terutama kita berbicara time frame weekly adalah Bitcoin harus reclaim area 34.000. Kalau dia belum sukses merebut area 34.000, ini secara jangka panjang kita masih bisa bilang ya ini masih dalam tekanan sellersnya. Alright. Nah, next teman-teman kita bakal bahas dari segi time frame daily ya. Sekali lagi saya jelaskan ya supaya nggak salah paham. Intinya kita melakukan antisipasi, kita mencari tahu potensi area yang kita bisa anggap sebagai area-area yang berpotensi bisa menjadi sebuah tahanan. Di situ kita lihat dulu momentumnya, dan kalau misalkan kita ngelihat sellersnya tiba-tiba mulai melemah, orang aktivitas sellersnya sudah mulai tidak terlalu banyak, tidak terlalu signifikan, berarti ada reason mungkin kita bisa pertimbangkan area itu sebagai area potensi bottomnya. Baru kemudian kita bisa pertimbangkan apakah area ini adalah area ideal untuk kita belanja. Ibaratnya seperti itu ya. Nah, kalau lihat dari time frame daily, kalau di time frame weekly kan sebenarnya kita agak kurang informasi ya. Lihat di sebelah kiri ini kan nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita lihat dari time frame daily, ada something yang menurut saya menarik guys. Kalau kita tarik box ya dari kisaran area Fibo 1618 ke pojok sebelah kirinya, itu sebetulnya kita bisa anggap area ini sebagai area order block, di mana sebelumnya itu mendapati reaksi ya. Kita bisa lihat di sini ketika market sebelumnya rally signifikan, dia pull back and then ketahan di kisaran 16.800, dia naik lagi and then dia pull back ketahan di kisaran 17.800. Habis itu kita lihat dia rally sangat signifikan, berhasil menembus area resistance ini ya. Sedikit sideways and then boom, rally lagi. Jadi saya rasa kalau kita lihat di sini, ini secara historical data ya, secara memori tentu saja bisa memberikan impact ya terhadap market. Istilahnya orang tuh inget gitu loh. Dulu kita pernah ketahan di sini, kayaknya boleh lah kita pasang jaring di sini. Nah, cuma permasalahannya adalah apakah whales yang pasang jaring di sana atau ini hanya sekedar retail investor saja. Dan terus terang ya, kalau saya lihat sih ya, kita berbicara ini di weekend ya, ini retail investor lah ya. Dalam arti rally ya, rebound singkat aja lah maybe ya, untuk another opportunity nanti entah itu di hari Selasa, di hari Rabu, atau mungkin di Kamis menjadi
sebuah peluang untuk whales kembali menekan harga. Artinya mereka bisa exit sebagian daripada barang-barang yang mereka punya juga. Itu ya kira-kira teman-teman. Oke. Nah, ya sekilas kita ngelihat memang ada opportunity. Kita hanya bisa menilai ya dari nanti pada saat price actionnya menunjukkan ke kita bahwa sudah mulai ada pelemahan momentum, sudah mulai ada transisi atau proses market yang sudah melambat, baru kemudian kita bisa pertimbangkan apakah area ini ideal untuk kemudian kita transaksikan. Lagi pula saya sudah beli lagi sih di kisaran 21 ribuan dolar. Jadi ini ya, kalau saya nge-spill bahasa-bahasa kayak gini takutnya viewers baru kepikirannya nanti saya udah belanja banyak gitu ya, udah all in gitu. Jadi saya terpaksa harus kasih tahu lagi guys, boleh nonton lagi ya antara yang ya saya lupa di sebelah mana ya, harusnya yang di sini ya strategi saya ya. Ya pokoknya antara yang mana lah ya di Bitcoin terakhir ini lah ya, kita ada ngebahas tentang strategi entry saya supaya teman-teman bisa paham bagaimana cara saya melakukan DCA terhadap kondisi market saat ini. Sejujurnya kalau kita lihat ya, tentu saja kita belum bisa katakan ini akan memasuki fase bull run karena at least kita harus nunggu dia halving lagi, dan itu di kisaran tahun 2024 pertengahan. Jadi it's gonna takes a lot of time, dan hopefully teman-teman bisa prepare untuk menunggu sampai waktunya tiba. Alright? Nah, kita lihat dari time frame yang lebih kecil saat ini. Saya pengen tunjukin ke teman-teman sebuah area yang saya consider kalau misalnya area ini ditembus, setidaknya secara time frame jangka pendek kita bisa lihat uptrend dulu terjadi pada Bitcoin. Dan seperti yang sudah saya sampaikan ya, kalaupun nantinya kita ngelihat dia rebound, bukan berarti itu market sudah siap untuk rally, karena secara keseluruhan trend kita masih bearish. Cuman nggak salah juga loh kalau time frame kecil kita ngelihat dia mengalami penguatan seperti ini ya. Cuman kalau saya pribadi menilai alangkah lebih baiknya tidak kita manfaatkan untuk mengambil posisi long. Kenapa? Karena sebetulnya at some point kita mungkin akan ngelihat si buyersnya itu sudah mulai struggling, dan by the time dia sudah transisi lagi, artinya seperti ini posisinya ya, posisinya seperti ini, nanti dia sudah mulai transisi lagi, justru itu menjadi opportunity kita untuk kemudian melakukan short dari harga yang lebih tinggi. Jadi saya lebih prefer mengikuti cara bermainnya whales ketimbang kita ngikutin retail traders. Oke? Jadi kalau misalnya secara retail traders sebetulnya nggak ada salah juga kalau teman-teman ingin manfaatkan, karena ya kita bisa profit anyway gitu loh. Cuman permasalahannya adalah kita nggak pernah tahu harga berapa yang dianggap sebagai whales itu consideration mereka sudah cukup oke untuk kemudian mereka jualan lagi. Nah, yang saya tahu pasti adalah saat ini kita sedang testing terhadap support sebelumnya. Jadi ini bisa dikonsider sebagai area resistance, dan kalau kita lihat dari time frame 1 jam, ini buyersnya sudah mulai slowing down ya. Kalau kalian perhatikan, buyers pertama lumayan signifikan and then pull back. Buyers kedua lumayan signifikan juga and then pulls back ya, slowly and then naik sedikit, lalu dia reject lagi di resistance-nya. Jadi saya rasa kalau saya lihat ini momentum buyersnya masih nanggung ya. Kita belum bisa bilang ini buyersnya sudah cukup strong. Tapi kalau misalkan at some point kita ngelihat dia sukses berhasil break dari big fan zone-nya, maka at least dari time frame yang lebih kecil kita bakal ngelihat ada possibility market masih bisa menanjak mungkin di 23.000 or maybe di kisaran 22.700-an, baru kemudian kita ngelihat ada reaksi lagi, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi opportunity untuk kita melakukan short. Dan saya lebih prefer kita following the big trend daripada kita ngomongin small trend, kita cuma trading kayak sehari 2 hari, begitu udah profit belum maksimal harganya udah berbalik turun lagi, terus kita jadinya secara psikologis kayak aduh mau nge-short, gara-gara udah kena stop loss dari longnya jadi kayak adalah nanti aja gitu loh, akhirnya malah kita miss moment. Oke, nah itu adalah pertimbangan yang saya perhatikan dari price action, dan tentu saja itu tujuan saya dalam menganalisa, sehingga saya bisa mendapatkan opportunity berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh price action, dari pelemahan momentum, dari area resistance, dari area support, dari area yang saya consider sebagai area big fan zone, melakukan action, dan itulah ya kira-kira fungsi dari price action sendiri. Hopefully teman-teman bisa mendapatkan informasi menarik dari video kali ini, dan please teman-teman harap bersabar, tunggu untuk video study time-nya ngebahas tentang risk management. Saya akan siapkan dulu, dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat positif dari video yang akan saya share berikutnya beserta dengan video ini. Don't forget to leave me your likes button kalau kalian suka dengan konten yang saya sharingkan. Jangan lupa juga subscribe channel ini. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and bye.